Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Amalia Pratiwi dengan NIM 28922501778, Prodi Manajemen, mata kuliah Perekonomian Indonesia, dan dosen pengampu Bapak Darmainis SEMM. Baik, di sini saya akan menjelaskan outlook tentang the bright spot in Asia oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengadakan seminar Outlook Perekonomian 2023 yang bertajuk menjaga resiliensi ekonomi melalui transformasi struktural pada tanggal 21 Desember 2022 di Jakarta. Perkembangan strategi, kebijakan, dan antisipasi terhadap kondisi ekonomi ke depan menjadi bahasan utama dalam seminar ini. Yang selanjutnya ada seminar ini diawali dengan penjelasan terkait kondisi ekonomi terkini, terutama terkait dengan perjalanan pemulihan ekonomi global yang menghadapi kondisi tidak mudah. Proyeksi ekonomi global terus dikoreksi ke bawah. Sementara disrupsi rantai pasok menyebabkan kenaikan inflasi global tidak dapat dihindari, bahkan berbagai lembaga di dunia ini menaikkan probabilitas krisis ekonomi karena berbagai downside risk yang ada. Berbagai dinamika global yang ada menjadi pengingat untuk kita bahwa kita tetap optimis namun terus waspada saat pandemi COVID-19 pertama kali dilanda. Kita juga dihadapkan dengan kondisi ketidaktahuan serta ketidakpastian yang tinggi. Namun dengan diskusi rembuk bersama dan kerja keras kita bisa melalui ini. Keberhasilan tersebut dapat menjadi lesson learned yang berharga, bahwa koordinasi dan sinergi erat yang dibangun mampu membawa kita keluar dan bahkan bangkit menjadi lebih kuat, ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada saat memberikan opening speech di acara seminar Outlook Perekonomian tahun 2023 yang bertajuk menjadi resiliensi ekonomi melalui transformasi struktural. Seminar nasional lintas kementerian seperti ini juga dapat menjadi wadah diskusi produktif dan sumber referensi yang valid terkait kondisi perekonomian domestik dan regional maupun global. Dengan demikian, seluruh stakeholder bangsa dapat membangun pemahaman yang sama terhadap peluang serta tantangan yang dihadapi bersama, terutama dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional dan mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Menko Airlangga juga melaporkan bahwa kepemimpinan Presiden dapat membawa Indonesia bersama para pimpinan G20 menghasilkan beberapa komitmen strategis yang dituangkan dalam G20 Bali Leaders Declaration. Beberapa di antaranya yang pertama, Pandemic Fund untuk mengatasi pandemi di masa depan sebesar USD 5 miliar. Yang kedua, Special Drawing Right atau SDR oleh IMF dalam bentuk komitmen perubahan iklim pada Glasgow Pact Resiliency and Sustainability Trust RST sebesar USD 81, miliar. Yang ketiga, mendorong komitmen perubahan iklim pada Glasgow Pact dari negara maju sebesar 100 miliar per tahun. Yang kelima, kelanjutan komitmen untuk memastikan setidaknya 30% dari daratan di dunia dan 30% dari laut dunia dikonversi atau dilindungi pada tahun 2030. Serta yang kelima,
kelanjutan komitmen untuk mengurangi degradasi tanah secara sukarela sampai 50% di tahun 2040. Di kesempatan ini yang sama, Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo menyampaikan perubahan struktural yang konstruktif merupakan syarat utama agar kita tidak dapat mudah digoyahkan oleh situasi gejolak global. Presiden Joko Widodo juga memberikan sejumlah arahan agar ekonomi nasional tetap tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan, di antaranya dengan yang pertama sinergi fiskal, yang kedua moneter dan sektor real, yang ketiga menjaga daya beli masyarakat, yang keempat meningkatkan ekspor, yang kelima meningkatkan investasi, yang keenam memperluas hilirisasi dan energi hijau. Elaborasi lebih dalam dari arahan dan pandangan Presiden Joko Widodo dilanjutkan dengan 2 sesi high level panel yang dimana strategi dalam menjaga resiliensi ekonomi melalui transformasi dan sektor keuangan menjadi bahasan pada sesi panel pertama. Sesi ini menghadirkan Menteri Keuangan yaitu Ibu Sri Mulyani, Gubernur Bank Indonesia yaitu Bapak Peri Warjio, yang selanjutnya Ketua Otoritas Jasa Keuangan Bapak Mahendra Siregar, yang terakhir ada Bapak Chatib Basri selaku perwakilan ekonomi. Dengan memastikan belanja pemerintah yang lebih produktif dan berkualitas, maka momentum pemulihan ekonomi yang sedang berlangsung dapat dijaga. Selain itu, strategi sumber pembiayaan fiskal untuk membangun ekonomi nasional dan semakin difokuskan pada sumber-sumber yang tidak rentan terhadap volatilitas global, seperti sumber pembiayaan jangka panjang khususnya Foreign Direct Investment atau FDI. Dari sisi moneter akan tetap dijalankan bauran kebijakan yang menyeluruh untuk mendorong akselerasi pemulihan ekonomi melalui pro-stability. Langkah-langkah yang dilakukan Bank Indonesia melalui upaya extra effort dan sinergi multi aktor akan mampu menjaga stabilitas inflasi untuk meski disrupsi rantai pasok global masih berlangsung. Sementara itu juga nilai tukar rupiah juga akan sejalan dengan fundamental ekonomi yang solid ditopang oleh cadangan devisa dan kinerja neraca pembayaran yang masih kuat atau stabil. Yang selanjutnya ada sebagai katalisator utama yang mengakselerasi pembangunan ekonomi, maka sumber pembiayaan seyogyanya dapat lebih variatif, atraktif, serta reliabili. Salah satu langkah yang dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan mengimplementasikan transformasi sektor keuangan dengan pengesahan UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan untuk UU P25K. Dengan kesiapan ekonomi nasional dalam menghadapi tantangan yang ada di Indonesia diperkirakan menjadi the bright spot in Asia. Ekonomi Indonesia akan tetap resilient meski ekonomi global akan diselimuti dengan kabut tebal. Namun perlu diperhatikan lagi bahwa keberhasilan tersebut hanya akan dapat dengan kerja keras seluruh elemen bangsa. Sementara itu, sesi 2 panel membahas terkait strategi implementasi transformasi struktural melalui kemudahan berusaha untuk menggerakkan sektor real. Panelis diskusi ini diwakilkan oleh Bapak Menteri Perindustrian Bapak Agus Gumiwang Kastaminta, Menteri Ketenagakerjaan Ibu Ida Fauziah, yang selanjutnya ada Ketua Satgas UCK Bapak Suhasil Nazara, dan yang terakhir ada Ketua Umum Kadin yaitu Bapak M. Rasjid PM. Yang selanjutnya ada reformasi struktural melalui implementasi UU Cipta Kerja akan memberikan kemudahan berusaha sehingga dapat
meningkatkan iklim investasi produktif dan penciptaan lapangan kerja. Sosialisasi UU CK ini akan terus dipercepat dan penciptaan lapangan kerja sosialisasi sehingga membangun kepercayaan pelaku usaha untuk berinvestasi di Indonesia. Program hilirisasi industri telah berjalan dengan baik dan terbukti memberikan manfaat yang luas. Program ini akan dilaksanakan khususnya pada sektor-sektor prioritas seperti agroindustri, sektor bahan mineral dan tambang, serta sektor migas dan batu bara. Kebijakan Making Indonesia 4.0 juga sedang dilakukan untuk mendorong percepatan hilirisasi industri tersebut. Dari sisi ketenagakerjaan ini, implementasi UU Cipta Kerja diejawantahkan dengan kebijakan yang adaptif, resilient, dan inklusif yang dilakukan melalui Active Labor Policy yang sebagian besar meliputi pelatihan pendidikan dan pelatihan vokasi. Ini akan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM sehingga produktivitas nasional dapat meningkat. Selanjutnya ada tak lupa perwakilan pelaku usaha yakni Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin menyampaikan bahwa sentimen positif pelaku usaha terhadap prospek ekonomi ke depan karena regulasi yang terus membaik melalui upaya transformasi struktural Indonesia sehingga ekspansi bisnis dapat terus meningkat. Pada akhirnya seluruh narasumber dari lintas kementerian atau lembaga yang hadir memiliki statement yang tegas dan sejalan bahwa tugas dan tantangan ke depan masih banyak sehingga membutuhkan kerja keras serta sinergi yang solid oleh seluruh stakeholder. Hanya dapat bekerja sama dengan gotong royong tersebutlah kita dapat terlepas dari middle income trap dan menggapai visi Indonesia 2045. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.